Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Oke, untuk mahasiswa PG PAUD semester 5 STKIP Modern Ngawi, jaga semangatnya ya. Kita sudah mulai perkuliahan jarak jauh. Baiklah, mata kuliah kali ini adalah antropobiologi. Sesuai dengan namanya, mata kuliah kali ini kita akan belajar tentang seluk-beluk manusia, karakter fisik, pertumbuhan dan perkembangan manusia, dan yang lainnya yang tentunya disesuaikan dengan ranah pendidikan PG PAUD. Baiklah, langsung saja kita awali dengan antropobiologi itu sendiri, definisi dan cakupannya. Baiklah, langsung saja kita mulai tentang definisi antropologi. Antropologi didefinisikan sebagai ilmu mengenai manusia dengan berbagai perspektif seperti asal, tingkah laku, fisik, sosial, dan perkembangan budayanya. Manusia adalah organisme biokultural di mana kebudayaan dan biologinya mempengaruhi satu sama lain. Antropologi dibagi di dalam 4 subbidang ilmu. Yang pertama yaitu antropologi budaya, kedua antropologi linguistik, yang ketiga antropologi arkeologi, dan yang terakhir adalah antropologi biologi. Nah, kita masuk dalam antropologi biologi, atau yang sering juga disebut antropologi fisik atau antropologi jasmani atau bioantropologi dan juga antropobiologi. Adalah secara garis besar yang memiliki ruang lingkup mencapai aspek fisik dan biokultural manusia. Bioantropologi sendiri adalah studi umum mengenai manusia dan semua aspek yang mengenai perilaku, budaya, dan artefak-artefaknya. Lebih spesifiknya lagi, ilmu ini mengenai evolusi dan semua aspek mengenai bagaimana terjadinya manusia. Bioantropologi juga menelaah mengenai manusia, nenek moyang, dan kerabat terdekatnya yang masih eksis sampai saat ini, yang masih hidup, yaitu monyet dan kera. Dan lebih khususnya lagi, antropobiologi membahas mengenai manusia dan interaksinya dengan lingkungan masa kini maupun masa lalu, serta hubungan antara biologi dengan kebudayaannya. Sedangkan cakupan dalam antropobiologi sendiri adalah ada beberapa bidang ilmu, karena antropobiologi modern saat ini sudah tidak menitik beratkan pada evolusi saja atau primatologi dan kekerabatan dengan makhluk primata lain, namun sudah melibatkan beberapa disiplin ilmu lainnya seperti geonetika dan genomik, di mana membahas tentang pola hereditas, pewarisan, penyampaian informasi genetik dari generasi ke generasi. Kemudian mencakup ilmu biologi manusia. Dalam ilmu biologi manusia dibahas tentang hakikat manusia yang ada di alam, morfologi manusianya, dalam arti struktur dan bentuk tubuhnya, rangkanya, fisiologinya, sistem koordinasi, dan lain-lain. Kemudian ada juga manusia modern saat ini yang lebih membahas tentang ras manusia. Teori ini dikemukakan oleh Franz Boas, yang kemudian muncul variasi pada ras manusia. Membahas juga tentang proses tumbuh kembang manusia mulai dari tahapan prenatal, postnatal, dan pendewasaannya. Kemudian cakupan yang lain juga adalah ekologi perilaku primata, di mana mempelajari primata lain yang hidup saat ini, sehingga membahas sisi biologi kerabat dekat manusia seperti mekanisme adaptasinya,
susunan rangkanya, genetikanya, dan klasifikasinya secara anatomi untuk membandingkan antar anggota ordo primata itu sendiri. Kemudian bukti masa lalu atau yang disebut ilmu paleontologi, di mana membahas tentang pengenalan fosil, sejarah bumi, metode penentuan usia bumi dengan pendekatan kimia dan biostratigrafik. Kemudian juga ada evolusi, di mana membahas tentang sejarah awal kemunculan primata yang ada di muka bumi. Kemudian awal munculnya homonim, ya, hominid, awal munculnya manusia yang di muka bumi juga dengan konsep bipedal atau yang memiliki 2 kaki untuk berdiri. Juga kemunculan genus Homo dengan karakteristik otak yang lebih besar, mengenal penggunaan alat, adaptasi yang lebih fleksibel, yang semua itu dibuktikan oleh catatan fosil atau bukti masa lalu tadi. Kemudian Homo sapiens atau manusia modern. Kemunculan pertama Homo sapiens dalam catatan fosil, penyebaran Homo sapiens dari Afrika hingga Asia dan Eropa, cara adaptasinya, perilakunya, dan kebudayaan yang dikembangkan oleh Homo sapiens itu sendiri. Kemudian ada juga evolusi manusia saat ini dan yang akan datang. Melalui pendekatan evolusi perilaku, sosiobiologi, pendekatan biokultural, perkembangan pertanian, dan studi populasi manusia, mengakibatkan munculnya revolusi pertanian sebagai usaha pemenuhan kebutuhan pangan dengan tekanan populasi manusia yang mengarah pada degradasi lingkungan, penyebaran penyakit yang menular dengan defisiensi nutrisi. Itu adalah bagian dari evolusi manusia saat ini dan yang akan datang. Kemudian yang terakhir, cakupan antropologi biologi yang terakhir adalah biomedis dan antropologi forensik. Ilmu ini berguna dalam identifikasi jasad manusia dan atau rangka dalam berbagai konteks, di antaranya menentukan usianya, waktu kematian, jenis kelaminnya, keturunan, catatan premortem, perimortem, dan postmortem. Ini biasanya digunakan di medis dan kepolisian. Untuk anatomi fisiologi manusia sendiri, ilmu anatomi fisiologi itu membantu untuk memahami struktur dalam organ tubuh manusia dan bagaimana cara kerja organ-organ tubuh. Dengan memahami bagaimana tubuh ini bekerja, hal ini dapat membantu untuk mendeteksi jika terjadi sesuatu yang abnormal pada tubuh, sehingga dapat ditanggulangi secara dini. Struktur tubuh manusia difokuskan pada ciri fenotip, yaitu ciri dasar tubuh manusia yang diutamakan pada morfologinya, bentuk dan struktur luar tubuh, dan fisiologi fungsi dari sistem dalam tubuh. Manusia adalah organisme multiseluler yang diklasifikasikan di dalam kingdom Animalia, filum Chordata, subfilum Vertebrata, kelas Mamalia, dan manusia ditempatkan dalam ordo Primata, subordo Anthropoid dengan ciri tangan yang dapat menggenggam, memiliki tulang, kelopak mata yang dapat menutup, dan otak yang relatif lebih luas. Kemudian kemampuan mengayunkan tangan, membentuk lingkaran, dadanya datar dan lebar, tidak memiliki ekor, menempatkan manusia itu pada keluarga
Hominidae. Ciri paling spesifik manusia adalah berjalan dengan 2 kaki atau bipedal, seperti yang tadi sudah saya singgung, dengan struktur wajah dan otak yang luas, menempatkan manusia itu pada genus Homo dan spesies sapien, maka disebutlah Homo sapien tadi. Tubuh manusia sendiri tersusun atas jaringan epitelium, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Sementara rangkanya dibedakan menjadi 4: tengkorak, torso atau sumbu tubuh, alat gerak atas, dan alat gerak bawah, di mana semua region tersusun atas bagian tulang-tulang yang berbeda. Dan jumlah tulang manusia normal itu sebanyak 206 tulang, seperti yang diungkapkan oleh Ventas. Nah, pertanyaannya adalah, apa peran bioantropologi bagi pendidikan guru, pendidikan anak usia dini? Bioantropologi dapat memberikan konsep berupa solusi bersifat preventif, preservatif, dan kuratif terhadap perkembangan fisik dan psikis terutama anak, seperti yang dikemukakan oleh Hasbi. Bioantropologi dapat disederhanakan menjadi pengenalan konsep antropologi fisik pada anak usia dini, struktur tubuh manusia baik secara anatomis maupun morfologis, konsep dasar pembentukan anak berkualitas, proses tumbuh kembang manusia mulai dari fertilisasi, prenatal, dan postnatal. Memahami dasar-dasar genetika seperti faktor keturunan, pewarisan, sifat hereditas, kelainan, dan penyakit pada anak, baik herediter maupun kongenital. Konsep antropometri anak meliputi pengukuran ciri fisik disesuaikan dengan perkembangan normal anak, sehingga seorang guru PAUD akan dapat mendeteksi secara dini jika ada kelainan-kelainan pada tubuh anak didik. Kita memasuki pada tahap tumbuh kembang manusia. Pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dapat didefinisikan sebagai proses pertambahan dan pertumbuhan sel yang bersifat irreversible atau tidak dapat kembali ke ukuran semula. Jadi anak semakin tumbuh besar, tidak akan mungkin akan kembali ke ukuran tubuh anak-anak jika sudah usianya semakin tinggi. Sedangkan perkembangan adalah proses diferensiasi dan kedewasaan. Proses pertumbuhan selalu diikuti dengan proses perkembangan. Tahapan umum tumbuh kembang manusia adalah masa prenatal atau sebelum lahir dan postnatal setelah lahir. Hal ini melibatkan sistem dalam tubuh yaitu reproduksi. Prenatal merupakan periode mulai dari fertilisasi sampai lahir. Fertilisasi sendiri terjadi ketika sperma melebur dengan ovum yang ada di oviduct. Proses berikutnya adalah pembelahan, kemudian tahapan embrionik, kemudian embrio tersebut melakukan implantasi ke dalam endometrium sehingga berkembang menjadi fetus atau janin, di mana masa rata-rata kehamilan itu 266 hari atau sekitar 38 minggu dihitung dari masa konsepsi. Adapun pertumbuhan postnatal manusia setelah kelahiran itu ada 5 tahapan dasar, mulai dari lahir sampai dewasa. Tahap yang pertama adalah masa bayi atau infansi, di mana tahap ini dimulai dari lahir sampai masa penyapihan, kurang lebih sekitar 2-3 tahun, yang ditandai dengan pertumbuhan yang cepat. Tahapan kedua, masa anak-anak, childhood, dan
penyapihan sampai akhir pertumbuhan berat otak, kurang lebih sampai usia 7 tahun. Kemudian tahapan yang selanjutnya adalah pra-remaja atau juvenile, merupakan kelanjutan tahap dari childhood sampai permulaan tahap keempat, yaitu masa remaja atau adolescence, di mana pada tahap ini terjadi kematangan seksual dan pertumbuhan badan yang sangat cepat, yang biasanya dalam ilmu biologi kita sebut pubertas gitu ya. Masa remaja pada perempuan dimulai pada usia 10 tahun, sedangkan laki-laki 12 tahun. Tahapan yang terakhir yaitu masa dewasa atau adulthood. Banyak faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang anak, sehingga anak itu memiliki golden age. Ada faktor internal, gen dan hormon, serta faktor eksternal. Anak usia dini yang berada dalam tahapan golden age, di mana pada usia ini merupakan masa kritis yang menentukan kemampuan intelektual, kepribadian, nilai, dan tingkah laku seseorang. Jika anak mendapat stimulasi dan penanganan yang tepat, baik fisik, mental, dan sosial, anak akan dapat berkembang secara optimal. Masa balita merupakan landasan perkembangan berikutnya, di mana kemampuan bahasa, kreativitas, sosial emosional, dan intelijensia berkembang dengan sangat cepat. Parameter yang digunakan dalam menilai perkembangan anak adalah gerak motorik kasar, motorik halus, bahasa dan tingkah laku, atau kemampuan bersosialisasi dan berinteraksi dengan lingkungan. Dan dasar-dasar genetika ini adalah sebagai upaya deteksi dini kelainan pada anak. Genetika menelaah tentang cetak biru makhluk hidup, yaitu DNA, yang merupakan molekul pita ganda yang membawa informasi genetik yang terdapat pada setiap makhluk hidup. Dalam pendidikan guru PAUD, genetika ini tidak dipelajari secara molekular maupun secara mikroskopis, namun di sini justru menerapkan pola pewarisan sifat, sehingga kita tahu anak mempunyai sifat yang seperti itu, misalnya mungkin agak mau menang sendiri, atau sulit bergaul dengan temannya, atau tidak percaya diri. Itu bisa jadi adalah pewarisan dari genetika orang tuanya. Sehingga ilmu hereditas yang saat ini akan kita pelajari itu salah satunya nanti dapat diterapkan dalam mengetahui terjadinya suatu kelainan sebagai deteksi dini. Karena posisi seorang guru PAUD itu adalah pendidik awal sebelum masuk SD, jadi sangat dibutuhkan sekali pengawasan secara dini, deteksi dini apakah anak didik itu memiliki kelainan baik secara fisik maupun non fisik. Kemudian neuroscience dalam pembelajaran anak usia dini ini disesuaikan dengan gaya belajar masing-masing anak, yang kemudian akan memudahkan anak untuk belajar melebihi apa yang diharapkan. Jadi dengan gaya belajar masing-masing yang sesuai dengan bakat dan minat anak itu, hasilnya akan justru melebihi apa yang kita harapkan. Berdasarkan penelitian Dr. Howard Gardner, kecerdasan manusia itu memiliki setidaknya 9 dimensi, yaitu kecerdasan musikal, kecerdasan gerak tubuh, kecerdasan visual, spatial, kecerdasan logika, matematika ya biasanya, kecerdasan linguistik, kecerdasan intrapersonal, kecerdasan interpersonal, kecerdasan naturalis, dan kecerdasan
spiritual atau eksistensialis. Kecerdasan musikal biasanya anak lebih condong suka bermain musik, main gitar, piano dan sebagainya, termasuk mungkin menyanyi. Kemudian kecerdasan gerak tubuh. Di sini anak biasanya pandai menari atau senam lantai, itu ya yang membutuhkan kelenturan tubuh seperti itu. Kecerdasan visual adalah kecerdasan yang dimiliki anak dengan cara visualnya, dengan panca indera matanya. Jadi anak ini akan bisa menyerap ilmu dengan baik jika pembelajaran yang diberikan oleh guru itu menggunakan visual, dapat dilihat oleh penglihatannya. Kecerdasan logika matematika. Sering kita mendengar berita atau informasi anak yang mendapatkan juara olimpiade matematika meskipun masih kecil. Nah, itu anak ini memiliki kecerdasan logika matematika. Jadi dia menggunakan perhitungan matematika tidak hanya berdasarkan rumus-rumus belaka, tapi dia sudah dalam otaknya itu sudah ada kecerdasan untuk menlogikan matematika itu sendiri, sehingga akan mudah bagi dia untuk menyelesaikan suatu permasalahan soal-soal matematika. Kemudian kecerdasan linguistik. Linguistik ini adalah kecerdasan anak berbahasa. Bisa jadi pandai berpidato, pandai bercerita, dan lain sebagainya. Kemudian kecerdasan intrapersonal dan interpersonal, ini hampir sama, yaitu kecerdasan di dalam EQ-nya. Kemudian kecerdasan naturalis, ini adalah kecerdasan yang dibawa anak sejak lahir. Kadangkala kecerdasan anak yang naturalis ini berkembang pesat di awal, namun jika tidak ada bimbingan, semakin dewasa kecerdasan naturalis ini bisa menghilang karena tidak ada bimbingan atau pengasahan kecerdasannya. Kemudian kecerdasan spiritual atau eksistensialis, ini adalah kecerdasan anak di dalam bidang keagamaan, dan anak ini pandai untuk menunjukkan bahwa saya itu eksis, saya itu bisa berada di lingkungan saya saat ini, seperti itu. Kemudian terdapat kaitan erat juga antara neuroscience dengan pendidikan, dengan neurobiologi perkembangan otak anak. Yang pertama mulai dari masa bayi terus sampai masa kanak-kanak, sehingga terjadi peningkatan dramatis sinapsis, penghubung antara sel neuron di otak, sehingga seorang bayi itu lahir dengan 100 triliun neuron sel saraf, dan antara sel saraf tersebut saling berhubungan sehingga membentuk suatu sinapsis yang harus diikuti juga oleh periode eliminasi sinapsis. Kedua periode kritis dalam perkembangan sistem sensoris yang bergantung pada pembentukan sinapsis baru juga harus diikuti dengan situasi lingkungan yang kompleks, yang kemudian diestimasikan dapat meningkatkan lebih banyak sinapsis pada area visual dibandingkan area lainnya. Pengalaman-pengalaman dalam lingkungan yang dialami oleh anak itu akan menciptakan sambungan-sambungan sinapsis di dalam otaknya, sehingga anak ini akan, pengalaman yang dia rasakan itu akan terus berulang dan memperkuat sinapsisnya tadi. Jika bicara tentang kecerdasan yang juga tidak melulu mengenai kecerdasan intelektual, ada juga emosional atau EQ dan spiritual atau SQ, maka
adalah menjadi tanggung jawab bagi orang tua atau keluarga dan guru untuk mengoptimalkan potensi yang ada dengan memberikan stimulus-stimulus yang tepat dan beragam sesuai dengan perkembangan otak anak dan sesuai dengan bakat yang dimilikinya. Oleh sebab itu, proses belajar idealnya disesuaikan dengan gaya dan kemampuan otak anak sesuai dengan usianya. Lingkungan belajar pendidikan anak usia dini harus dapat menstimulasi semua indera anak dengan cara menyediakan lingkungan yang imajinatif, variatif, dan kreatif, kaya akan bentuk warna, objek, pemandangan, suara, tekstur, dan sebagainya. Semakin kaya lingkungan, akan semakin dalam level neurobiologisnya, semakin besar pula kemampuan anak berpikir, menyerap pelajaran. Dengan pemahaman mengenai neurosains dan kaitannya dengan perkembangan anak usia dini, maka anak perlu diberikan stimulus yang dapat menstimulasi semua indera yang dimiliki oleh anak. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Materi awal antropobiologi sudah kita selesaikan pada hari ini. Jangan lupa untuk menuliskan kesimpulan pada kolom komentar. Kemudian untuk pertemuan kita selanjutnya, kita akan mendiskusikan materi kita kali ini via Zoom. Terima kasih.